Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulani dari kelas 1B dengan NIM 125401060. Ingin membacakan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kullu fihima ismu kabiru wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka mada yunfikun Qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul azim. Lalu ada isi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 209 ini, yakni mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Selanjutnya ada keterkaitannya dengan asbab an-nuzul, yaitu asbab an-nuzul pada ayat ini berkaitan dengan pertanyaan para sahabat, yakni diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hukum khamar dan judi. Pada masa itu, khamar dan judi sangat lazim dalam budaya Arab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mengharamkannya, tetapi memberikan penilaian moral. Dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kedua, menyadarkan akal umat muslim. Ketiga, mempersiapkan psikologis dan sosial umat Islam. Keterkaitannya jelas, yakni pertanyaan sahabat sebab turunnya ayat ini, realitas sosial, yakni metode bertahap atau tadaruz fi at-tasyari', yakni prinsip dalam hukum Islam yang berarti penetapan hukum secara bertahap, tidak langsung mengubah kebiasaan masyarakat secara drastis agar manusia siap menerima dan memahami hikmah di baliknya. Lalu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 ini sebagai ayat muhkam. Kenapa termasuk ayat muhkam? Karena yang pertama, maknanya jelas dan tegas. Yang kedua, tidak mengandung simbol, metafora kompleks, atau makna ganda. Yang ketiga, menyampaikan penilaian hukum dan moral secara terus terang. Terakhir, kesimpulannya, yang pertama, asbab an-nuzul ini muncul dari pertanyaan sahabat dalam konteks sosial yang kuat. Yang kedua, termasuk ayat muhkam karena maknanya yang jelas dan meskipun hukumnya bertahap. Ketiga, fungsi ayat edukatif dan mengajak ke kebaikan. Keempat, strategi syariat tidak memukul budaya secara kasar tapi mengubahnya secara sistematis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.